tanda fi'il tidak menerima alif wal lam, tidak ditanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Disclaimer dulu ya, saya tidak pernah berpikir ustadz-ustadz salafi wahabi itu bodoh, tidak ngerti nahu, enggak ya, mungkin saja mereka menguasai, hanya saja namanya manusia mesti salah, ada salahnya. Jadi kalau kamu tidak terima dengan konten saya, seharusnya disampaikan koreksinya. Saya salah, itu sudah benar atau bagaimana. Jangan ditarik-tarik saya merasa sok pinter lah, apalah, enggak ya. Enggak, toh sebetulnya saya itu tetap punya manhaj. Saya itu ingin sampaikan satu pengetahuan, tetapi momennya disetting seolah-olah konflik, menyalahkan orang. Biar kamu nonton, jadi gitu aja sebetulnya ya. Karena kalau di pasar itu, kamu kalau lewat, ada orang ngobrol, kamu nggak hiraukan. Tapi kalau ada orang ribut, walaupun masih adu mulut, kamu samperin, kamu lihat. Jadi kan begitu, tradisi kita kan begitu. Kalau orang ngomong biasa kan nggak kita tertarik. Tapi kalau sudah ribut, kita kan tertarik begitu. Maka saya setting konten saya konten ribut, saya nyalahkan orang. Aku yakin enggak lah. Mereka mungkin sekali lebih pandai dari saya. Kesalahan saya juga mungkin lebih banyak dari mereka. Nah kali ini misalnya, tidak mungkin saya akan sampaikan hal-hal setelah ini hanya untuk mengkoreksi Ustadz Noval Haris ini ketika menjelaskan bahwa tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il itu tidak bisa kemasukan al, tidak bisa kemasukan tanwin. Tidak mungkin saya buat konten hanya untuk mengatakan itu salah. Enggak, hakul yakin enggak. Mesti karena ada informasi yang ingin saya jelaskan di situ ya. Jadi kamu biar gak baper. Toh benar atau salah, itu bukan soal kubu. Kamu mau wahabi, mau wahaba, mau wahabu. Kalau salah ya salah. Udah itu aja ya. Itu. Sehingga kalau kamu mau bela, tunjukkan bahwa itu tidak salah. Itu namanya cerdas ya. Tidak perlu kamu ngadu-ngadu, wah pasti lebih pintar. Untuk apa? Kita tidak mau adu siapa yang lebih pintar. Kita hanya ingin tunjukkan itu salah dan ada pembahasan yang diam-diam kamu kan mendapatkan pengetahuan baru. Itu aja intinya ya. Fokus kembali kepada tentang tanda-tanda kalimat fi'il itu tidak bisa dimasuki tanwin, tidak bisa dimasuki al. Saya kasih tahu dulu, memang tidak akan pernah ada fi'il itu ada tanwinnya, fi'il itu ada alnya. Saya harus hati-hati karena ini di YouTube ya. Ketika saya bilang tidak ada fi'il ada tanwinnya, saya kasih tahu tanwin yang dimaksud adalah tanwin yang 4 jenis yang menjadi tanda-tanda kalimat isim. Tanwin iwat, tanwin muqabalah, tanwin tamkin, tanwin tankir, itu saja. Kalau tanwin yang lain, litaronam dan sebagainya itu sudah bukan pembicaraan saya ya. Karena di YouTube ini memang kita bicara itu harus sempurna gitu. Kalau ada yang salah nanti ada yang kritik ya. Jadi tanwin yang 4 saja ya. Tidak mungkin ada fi'il bertanwin. Kemudian tidak mungkin juga ada fi'il ada alnya. Tetapi apakah lalu benar bahwa kalau tidak dimasuki fi'il tidak bisa dimasuki al dan tidak bisa diberi tanwin itu adalah tanda kalimat fi'il? Salah. Salah. Kenapa? Karena yang tidak bisa diberi tanwin juga tidak bisa dimasuki al, bukan hanya fi'il tapi juga huruf. Ya, paham? Sekali lagi saya ulang, yang namanya tanda itu spesifik, hanya ada pada kalimat itu. Jadi kalau kamu bilang tanda kalimat fi'il adalah, berarti sesuatu itu yang memang hanya ada di kalimat fi'il. Kalau ada di kalimat lain, oh berarti bukan tanda kalimat fi'il. Itu konstruksi berpikirnya ulama nahwu. Saya bukan asal ngomong ya. Anda baca di syarah alfiyah yang kontemporer lah, Al-Hazimi ya. Li'annal alamata la takuna antahtassoh. Alamat itu harus spesifik. Kalau kamu baca alfiyahnya, saya tidak mau baca-baca baitnya ya, karena bukan ngajar alfiyah. Bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Tamyiz ya. Jadi hasolat tamyizu lil ismi bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnad. Ulama itu ketika menyebut ciri-ciri isim mesti ada bahasa tamyiz. Artinya apa? Tamayyaza an ghairi. Berbeda dengan yang lain. Jadi isim dengan ciri-ciri ini menjadi berbeda dengan dua kalimat yang lain, yaitu fi'il dan huruf. Begitu juga fi'il. Bita fa'al tawatat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Ay yanjalil fi'lu bita fa'al tawatat wa yaf'ali wa nuni akbilanna. Jadi ciri-ciri itu tidak akan pernah bisa masuk kepada isim, tidak bisa masuk kepada huruf.
Ciri-ciri fiil tidak bisa masuk kepada ciri-ciri isim tidak bisa masuk kepada fiil, tidak bisa masuk kepada huruf. Kalau kamu buat narasi ciri-ciri fiil tidak bisa dimasuki al, hukum tidak bisa dimasuki al, ini berlaku kepada huruf. Berarti la yatamayyazu al fi'li minal harfi. Berarti fiil menjadi tidak terbedakan dengan huruf. Makanya tidak ada ulama mengatakan tanda fiil itu adalah tidak bisa kemasukan al atau tanwin. Walaupun memang tidak kemasukan, tapi bukan itu tandanya. Kenapa? Karena yang tidak kemasukan bukan hanya fiil, tapi huruf. Jadi gugurlah ini untuk dijadikan sebagai tanda. Beda dengan tanwin dalam isim sebagai tanda. Fiil tidak bisa kemasukan tanwin, huruf juga tidak bisa kemasukan tanwin. Ya begitu ya. Ada ini yang tambahan informasi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Li'annal alamata la budda an takuna tahtassoh. La budda an tahtassoh. Jadi alamat itu harus spesifik. La budda an takuna min amrin yahtassu. Harus dengan sesuatu yang spesifik. Sehingga dengan alamat ini kamu bisa tahu mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu huruf. Ya kalau kita mau kasih analogi begini, kamu punya anak 3. Maman, Mimin, Mumun. Kamu kalau bikin tanda-tanda Maman rambutnya ada kepalanya. Kepalanya ada rambutnya. Ya nggak bisa. Tiga-tiganya ada rambutnya. Ini logika tanda dalam kalimat ya. Jangan kamu bilang, tapi kan iya ada rambutnya. Iya. Tapi bukan ciri spesifik. Maka ciri spesifik Maman itu apa? Misalnya yang lahir bulan Januari. Kenapa? Karena Mimin lahirnya bulan Februari. Mumun lahirnya bulan Maret. Maka yang Februari ini menjadi spesifik dari Maman. Atau yang lahir pertama kali, itu spesifik, tidak akan dimiliki oleh Mimin, tidak akan dimiliki oleh Mumun. Mumun yang lahir di tengah, itu tidak akan dimiliki oleh Maman, tidak akan dimiliki oleh Mimin. Kamu jangan bilang ciri-ciri Mimin itu adalah kakinya 2, Mumun ya kakinya 2, Maman ya kakinya 2, tidak spesifik. Maka yang namanya ciri mesti spesifik. Terus ini yang menggelitik ya kalau kamu mau berpikir jauh. Isim itu tandanya adalah kalau nggak tanwin, kalau nggak masuk ke huruf jar, kalau nggak ada alnya, kalau nggak menjadi munada dipanggil, kalau nggak musnad, musnad ilaih ya, menjadi musnad ilaih, menjadi sesuatu yang dihukumi. Sekarang misal ada kalimat Ahmadu, kalimat Ahmadu saja. Ini tanda isimnya apa? Huruf jar tidak ada di situ. Jangan kamu bilang bisa dimasuki, bukan. Saya mau tanya tanda jar yang ada di Ahmadu, bukan apakah itu isim atau tidak. Tanda isim dalam Ahmadu ini apa? Itu pertanyaannya. Ahmadu. Tanwin nggak ada. Bukan Ahmadun. Bukan Wahmadun. Tidak ada tanwin. Terus huruf jar nggak ada. Bukan bi Ahmada. Kalau bi Ahmada ada baknya. Dia disebut jar. Kemudian munada nggak ada huruf nidanya. Kemudian musnad nggak mungkin. Musnad kalau ada isnad itu mesti minimal 2 kalimat. Ya. Ada musnad alaih ya. Ada mahkumun bihi, ada mahkumun alaihi. Kalau 1 kalimat nggak mungkin ya. Pertanyaannya dalam kalimat Ahmadu yang 1 kata ini, apa tanda isim yang ada di situ? Itu pertanyaannya. Bukan saya tanya itu isim apa bukan, tapi apa tanda isim yang ada di situ? Beda dengan misalnya Muhammadun. Muhammadun kita tahu itu isim dari mana? Ada tanwinnya. Atau Alhamdulillah kita tahu itu isim dari mana? Ada alnya. Atau Muhammadun koma ya jelas Muhammadun musnad ilaih koma musnadnya jelas. Yang 1 kalimat, kita bingung mana tanda isimnya. Ya tidak ada di situ. Tanda isim sedang tidak ada. Atau kamu bilang, ya nama itu bukan tanda isim. Itu definisi dari isim, jenis ya. Maksudnya ini tidak berkaitan dengan waktu. Itu takrif isim, bukan tanda isim. Maka pertanyaannya, mana tanda isimnya? Itulah dalam Al-Hazimi itu disebutkan. Sifat alamat itu motorid, bukan munakis. Jadi motorid itu maksudnya, idza wujidatil alamatu wujida al muallam. Kalau alamatnya ada, mesti yang dialamati itu ada. Kalau tandanya ada, mesti yang ditandai itu ada. Kalau tanda isimnya ada, mesti isimnya ada. Tetapi bukan munakis. Maksudnya bukan munakis, bisa jadi yang ditandai ada tapi tandanya tidak ada. Itu salah satu dari varian pemahaman walaupun kalau kamu baca itu luas ya. Cuman saya kasih kamu cara berpikir bagaimana menjawab kalau ada kalimat yang kita nggak temukan tanda isimnya di situ. Apa jangan-jangan ini fiil karena nggak ada tanda isimnya? Atau jangan-jangan huruf karena nggak ada tanda isimnya? Oh enggak, Ahmadu itu isim. Kenapa tetap dikatakan isim walaupun nggak ada tandanya? Karena
Tanda dan yang ditandai itu prinsipnya motorid saja, bukan munakis. Motorid itu apa? Kalau ada tanda, artinya kalau ada tanwin, atau ada al, atau ada huruf jer, atau ada munada, ada sesuatu yang dipanggil, atau ada musnad ilah ya maksudnya, mesti di situ ada isim. Tidak akan ada tanwin kecuali bersama isim. Tidak mungkin ada munada kecuali dari isim. Tidak mungkin ada musnad ilah kecuali isim. Tidak mungkin ada sesuatu dijadikan kecuali bersama isim. Tetapi ada keadaan isimnya ada, tandanya tidak ada. Begitu juga fi'il dorobah. Mana tanda fi'ilnya? Kalau kamu belajar yang bawah-bawah, qad, sin, saufah kan? Kalau yang alfiyah, bita, fa'alta, wa atat, ya bita, fa'alta satu, ya wa atat, wa yaf'ali, wa nuni akbilanna, fi'lun yanjali. Ta mudoro'ah, ta mudoro'ah, ta domir fa' mutaharik, ta ya, nggak ada. Iya muannas muhotabah, nggak ada. Nun, nggak ada. Terus, ini disebut fi'il dari mana? Ya nggak, itu disebut fi'il. Walaupun nggak ada tanda fi'ilnya, karena bisa dimasuki alamat fi'il. Begitu ya. Jadi ini hanya cara mengembangkan berbahasa. Jadi kalau saya mengajar nahu, kayaknya saya nggak mampu juga. Bukan nggak mampu ya, yang nggak mampu, entah saya juga malas kalau harus mentertibkan sedikit-sedikit. Saya mungkin mengajar nahu lebih ke yang seperti itu ya. Misalnya tentang musnad dan musnad ilaih. Koma Muhammadun, Muhammadun qaimun. Itu berbeda-beda ulama ya. Kalau kamu baca kitabnya syarahnya Alkitab, karya Imam Syibawahi itu nulis Alkitab, ada syarahnya, ada juga Asbahwan Nadhair fi Nahwi. Itu berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan pokoknya yang pertama musnad, yang kedua musnad ilahi. Jadi kalau koma Muhammadun qaimun, maka yang pertama itu koma musnad, yang kedua yang Muhammadun yang musnad. Jadi bolak-balik, ada yang bilang sebaliknya, tapi itu tidak perlu kamu kembangkan, karena nanti ini akan mempertanyakan musnad ilah itu alamat isim kok bisa terdiri dari fi'il ya, kira-kira begitu ya. Artinya kok bisa masuk ke fi'il, artinya kok bisa ada fi'il menjadi musnad ilah, bukan musnad ilah ya. Gitu ya, gitu. Saya ini coba bicara lepas ya, biar kamu temukan di mana salahnya. Saya suka kalau saya ngomong itu ada yang komentar, ada yang menyalahkan saya bangga sekali. Saya katakan saya salah. Ketika saya bisa membela, karena itu ya, ilmu itu bisa berkembang. Saya jelaskan kalau saya punya penjelasan. Kalau memang salah. Jadi saya mau coba ini, selama tidak bicara ayat, tidak bicara hadis, saya salah sebut nggak apa-apa. Kalau kamu menemukan kesalahannya, kritik ya, kritik. Saya pin. Tidak akan ada kritik kepada saya yang tidak saya pin. Bukan saya menjaga diri. Kenapa? Karena saya tidak butuh jaim, saya harus ketahuan bodohnya. Nggak perlu. Kamu anggap saya pandai, nggak akan merubah saya menjadi lebih pandai. Kamu anggap saya bodoh, nggak akan lalu saya bodoh kalau memang saya pandai. Allahumma hdina ada sabil. Saya tidak pernah menilai orang itu pandai. Hanya mungkin lupa, hanya mungkin tidak tahu. Hanya kalau bahasa kita, kalau kebanyakan tidak tahu, ya bodoh. Tapi saya kira tidak ada orang yang bodoh ya. Mungkin tidak dapat rezeki tahu, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.